Ya, jadi, kayak gini kita harus merubah dalam vektor. Ketika bicara vektor, maka vektor satuannya harus kita ubah juga. Dan ini adalah rumus ketika kita harus mengubah vektor satuannya. Jadi kalau kita bicara vektor, vektor satuannya harus kita perhitungkan ya, kurang lebih begitu. Nah, contoh untuk seperti ini, jadi ada bagian ini kan bagian atas ya, arrow adalah vektor satuannya, silinder, arrow, AC, dan AZ. Sementara kartesian AX, AY, AZ. Ini adalah, cara untuk merubah vektor satuan dari, silinder ke kartesius atau kartesius atau kartesian ke silinder itu. Kalau di vektor untuk silinder jadi dibalik ini posisinya. Jadi kalau seperti ini, maka untuk mendapatkan, koordinat, eee, kartesius terbalik koordinat silinder, maka yang kita lakukan adalah ini koordinat. Ya ini kalau di, transformasi vektor yang ini sebelah, ya jadi gini, sebelah ada yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal berarti AX ke sini, AY ke sini, AZ ke sini. Kalau yang vertikal berarti arrow ke bawah, AC ke bawah, AZ ke bawah. Nah, sekarang, apa yang horizontal dan apa yang vertikal? Kan apa yang horizontal dan apa yang vertikal? Kalau yang horizontal, ya kalau yang horizontal berarti, eee, adalah kita mau mengubah, dari kartesian ke silinder, horizontal terbalik. Jadi kartesian, AX-nya kartesian kita pengen ngubah silinder. Jadi ini dalam bentuk silinder. Nilai AX, vektor satuan AX-nya kita ganti dengan arrow dikali cosinus phi dikurang, sinus phi dikali dengan AB. Ditambah 0 AZ, berarti AZ-nya nggak usah dihitung. Ini untuk, kita pengen ngerubah si AX ininya dalam bentuk silinder, jadi ini sebelah kanannya sebagai silinder. Ini adalah yang kita harapkan, di vektornya kita vektor silinder. Sementara kalau yang, bagian bawah, yang bagian mendatar, sorry, tegak yang tadi mendatar ya, ini lurus. Maka ini adalah kita pengen mendapatkan vektor kartesian. Jadi, rho-nya kita ganti vektor satuannya dikalikan dengan ini, gitu ya. Nanti, kalau untuk bola itu terbalik ya, bola terbalik. Kalau bola terbalik. Kalau bola yang tegak lurus begitu yang mendatar ini adalah, eee, berarti kita pengen ngerubah ke bola, dari kartesius ke bola, ya. Sementara kalau yang dari bola ke kartesius yang di sini. Jadi kebalikan dengan silinder. Kalau silinder yang mendatar itu justru, dari sebelah sini adalah tujuan, ini asalnya tujuan. Jadi ini tujuannya ini asal sorry ini tujuan, ini asalnya balik saya. Ini asal, AX asalnya tujuan, ini tujuannya sebelah sini. Ini, asal tujuan, tapi kalau, itu kalau untuk yang, horizontal. Kalau yang mendatar sorry, untuk yang mendatar, yang horizontal terbalik. Yang horizontal berarti, eee, yang AY, AZ-nya adalah tujuan, arrow-nya adalah asal. Jadi vertikal dari silinder ke kartesius, jadi ini adalah asalnya, ini tujuan. Kalau yang ini yang tegak lurus ya, vertikal. Kalau yang mendatar itu yang sebelah, sebelah paling AX-nya itu adalah asal, tujuannya adalah ini asal tujuan. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, seperti ini. Nyatakan vektor ini 4AX dikurang 2AY min 4Z dalam sistem koordinat silinder di titik A.
Nah, vektor ini satu aja, vektornya cuma satu, vektornya sudah ada. Diminta vektor ini dalam sistem koordinat silinder di titik A. Maka di titik A kalau seperti ini maka A-nya itu adalah sebagai acuan untuk membuat koordinat silindernya, gitu loh. Yang jadi acuan adalah A-nya sebagai koordinat silindernya. Maka si titik A ini kita bisa buat parameter dari koordinat silinder dari titik A. Jadi misalnya kita harus nyari rho-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita nyari sudutnya bisa langsung arkes tangan Y per X ya, atau mau cari rho-nya juga bisa. Arkes kosinus misalnya. Kosinus berarti 3/5 gitu ya, sama aja. Atau arkes sinus 2/5. Ya, paling mudah Y per arkes tangan Y per X. V-nya dapat sudutnya. Nah, setelah sudutnya dapat, baru kita masukin rumus yang tadi di sini, tadi ya. Rumus yang di sini tadi nih. Yang ini. Kita masukin kosinus, berarti nilai tabel ini kita isi lah kurang lebih, tabelnya kita isi. Berarti nilai kosinus C-nya itu sama dengan ini, sinusnya itu ini, minus sinusnya ini, kosinusnya ini. Udah, pertanyaannya kita pengen ngerubah dari titik kartesian ke silinder. Berarti silinder adalah tujuan. Ini asalnya. Ya, berarti kalau nilai vektor satuannya AX itu sama dengan kosinus V dan ini 0,55 dikalikan dengan ARO. Dalam vektor satuan ARO. Kemudian dikurang 0,832 vektor AC. Nah ini. Jadi AX-nya itu kita ganti dengan ini elemennya. AY-nya juga sama. AY-nya sama dengan 0,832 ARO ditambah 0,55 AC. Ya. AY AZ-nya cuma AZ aja tetap. Vektor satuannya sudah kita ganti, baru kita masukin ke dalam vektornya, vektor ini, nilai vektornya. Jadi vektor satuannya kita ganti dulu. Jadi si AX itu sama dengan ini, dari mendatar ya, mendatar. Jadi silinder dari kartesius ke silinder, jadi mendatar arahnya. AX sama dengan 0,55 A rho dikurang 0,832 AC. Itu vektor satuan AX. Vektor satuan AY sama dengan 0,832 A rho ditambah 0,55 AC. Sudah dapat nilai vektor satuan yang sudah kita rubah ke dalam koordinat silinder, vektor satuan silinder, maka kita masukin ke dalam vektor ini. Ke dalam vektor ini. Jadi akhirnya 4, AX-nya kita masukin nih kan. 0,55 dari sini kan, A rho dikurang 0,832. Jadi ini adalah transformasi vektor satuannya. Vektor satuan dari kartesian ke dalam vektor satuan koordinat silinder. Terus minus 2, 0,832. 0,832 A rho ditambah 0,55 AC. Minus 2 ya. Ini terus kemudian minus 4 AZ. Sudah kita rubah semua vektor satuannya ke dalam silinder, nih masing-masing vektor satuan. Baru kita kaliin. Jadi 4 kali ini berapa ARO-nya dikurang, minus 2 kali ini ARO-nya. Di total dapat nilai ini. Baru kita kalikan. Ini juga sama. Ya, jadi titik kita total baru akhirnya dapat kita nilai ini. Jadi nilai ini adalah merupakan total penjumlahan antara vektor satuan yang sudah kita ubah dalam vektor satuan kartesian ke vektor satuan silinder. Kan vektornya, nyatakan vektor ini dalam koordinat silinder di titik ini. Jadi titik A ini adalah sebagai parameter untuk koordinat silindernya. Ya, nanti vektor satuannya kita ubah dari parameter si A ini, kita masukin ke dalam vektor si R.
Gitu. Ya, sampai sini bisa ada yang mau ditanyakan? Silakan dicerna dulu untuk, koordinat silinder, ini untuk koordinat silinder ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bu izin bertanya dong Bu. Iya, silakan. Bu, tadi yang koordinat silinder di titik A-nya itu buat apa ya Bu ya? Yang di titik A yang 235 ini fungsinya apa Bu? Jadi dia sebagai titik acuan. Titik acuannya ini, titik acuan dari vektor R, gitu. Karena kan nyatakan vektor ini dalam koordinat silinder, nyatakan vektor ini kan, tapi di titik A. Nah, kecuali kalau nyatakan vektor ini sistem koordinat silinder. Berarti kan kita harus cari di titik R misalnya. Nah, berarti R-nya itulah jadi kita jadikan panduan untuk menghitung parameter si koordinat silinder. Jadi titik A ini si-nya ini kan dari sini. Jadi sudutnya untuk mencari nilai rho-nya berapa, ini kan rho-nya berapa? Rho-nya itu sama dengan kalau kita nyari parameter silinder ya, rho-nya itu sama dengan, tapi kan kita nggak pakai rho kan. Soalnya di sini tabel di sini nggak rho tidak diperlukan, makanya kita nggak ngitung rho. Kalau kita mau cari koordinat silinder yang benar kan begini, rho sama dengan X kuadrat ya ditambah Y kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti rho-nya itu sama dengan berapa? 4 kuadrat tambah 9. Tuh kan. Akar 4 tambah 9 akar 13. Kan susah tuh nyarinya akar 13. Ya kan 9 ya kan. Nah, di sini kan rumus di sini lihat. Rho-nya itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, X ini sama dengan X kuadrat kali Y kuadrat. Nih, tapi kan kita nggak perlu X sama rho karena ya rumus untuk mengubah vektor satuan itu yang diperlukan adalah vektor sudutnya. Sudutnya ya udah berarti kalau kita pakainya kosinus kita akan perlu rho atau sinus, arkes sinus. Tapi kan kita pakainya pakai tangan, arkes tangan nggak perlu rho. Arkes tangan tinggal Y per X aja, jadi nggak perlu ngitung rho dulu kalau pakai arkes tangan. Kalau kita pakainya arkes sinus iya, misalnya arkes berarti misalnya sudut kita mau pakai sinus ya, Si-nya sama dengan misalnya sinus ya, kalau sinus berarti Y per R kan, Y-nya berapa? 3 per akar 13. 3 per akar 13. Coba aja hitung, 3 per akar 13 berapa? Itu. Jadi, karena kita nggak pakai kita nggak pakai apa, nggak pakai, sinus atau kosinus, maka kita nggak perlu cari rho, maka tinggal langsung masukin aja rumusnya, arkes tangan Y per X gitu. Jadi memang, lebih mudah pakai tangan, jadi nggak usah ngitung lagi. Tinggal pakai aja, ini kan X, ini Y, berarti Y per X. Ini kan variabel 3, bagi 2-nya dari variabel titik A. Ini kan transformasi koordinat untuk menghitung sudut V-nya di titik A. Untuk menghitung sudut di titik A-nya berapa. Jadi titik A ini sebagai acuan dalam mengubah parameternya koordinat silinder. Nanti si vektornya tinggal dari titik A ini kita rubah vektor satuannya. Nah, vektor satuan yang kita rubah dari A ke silinder dimasukin ke dalam vektor ini. Kan ini kan Si-nya
dapat sudutnya adalah 56,3. Berarti tinggal kita rubah ke dalam rumus ini, kita cari nilai-nilai kosinusnya berapa, sinusnya berapa. Kita masukin, baru kita akan dapat berapa nilai AX, vektor rumus dari satuan AX itu berapa. Kita akan dapat vektor satuan AX berapa dari tabel kan. AX itu sama dengan tadi 0,55 arro itu ya. Ditambah 0,5 arro dikurang kan, dikurang titik-titik deh ya. Pokoknya gitu, AX berapa, AY berapa, AZ berapa. Dari sini, berarti vektor satuan AX akan dirubah jadi 0,55 arro dikurang 0,832 ASI. AY-nya itu dirubah jadi 0,832 arro ditambah 0,55 ASI. Sementara AZ-nya sama dengan AZ tetap. Sudah dapat perubahan vektor satuannya, kita masukin ke dalam si vektor asalnya. Tuh. Udah dapat ini nilai AX, AY, sama AZ, ini hasil ininya kita masukin ke titik ini. Vektor ini, 4 kali AX-nya berapa, 2 AY-nya berapa, AZ-nya berapa. Gitu. Sekarang tanggal berapa? 16 ya. Gimana? Bisa menjawab? Sudah bisa Bu, udah paham, lumayan paham Bu. Makasih Bu. Iya. Siapa tadi? Maaf. Satrio Bu. Satrio, oke Satrio. Makasih Satrio. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini akhirnya kita akan dapat koordinasi transformasi dari koordinat vektor si kartesian dirubah ke silinder dengan mengubah vektor satuannya tentunya. Itu ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini kalau bidangnya ya, bidangnya rho-nya itu adalah kayak jari-jari ya sebenarnya. Dia merupakan permukaan silinder, kalau si itu melewati sumbu Z, Z itu bidangnya tegak lurus ya terhadap sumbu Z. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat bola. Kayak tadi saya bilang yang membedakan antara silinder dan bola adalah koordinat bola sudutnya lebih dari 1. Jadi kalau nanti kalian menemukan soal tidak diberitahu ya, misalnya kayak tadi kan, tentukan titik, nggak dikasih tahu. Di titiknya ini bola apa silinder gitu kan. Tapi kalau misalnya sudutnya ada 2, maka dia termasuk koordinat bola. Tapi kalau sudutnya cuma 1, maka dia masuk koordinat silinder. Koordinat 1. Nah, sama ini juga sama, kita bisa merubah si bola ke kartesian. Ini untuk bola ke kartesian ya. Jadi kalau bola itu kayak gini koordinatnya. Kalau tadi silinder itu sama ada V-nya juga begini, tapi dia kalau di silinder ini jari-jarinya tuh dari sudut 0 ke yang titik di sudut V-nya nih di sini. Ini jari-jarinya si koordinat silinder, ini rho-nya di sini. Sementara kalau bola ini. Kalau bola jari-jarinya itu justru antara sudut 0,0 ke dengan sumbu Z ya, dengan sumbu Z. Antara sumbu Z. Sumbu Z dengan di tengah-tengah. Kalau yang koordinat silinder itu antara sumbu X sama sumbu Y ini sudut V-nya.
Beda ya. Jadi kalau di silinder itu rho-nya tuh yang ini nih. Kalau yang bola koordinatnya yang ini. Gitu. Nah, sekarang juga sama. Ini penting untuk merubah. Jadi kalau misalnya kita punya bola pengen ngerubah ke kartesian, ya udah berarti cara rumusnya ini R sinus theta cosinus psi. Aduh, sebentar ya. Udah habis. Ya ini sama. Ini juga sama. Ini karena ujian kita open book nggak apa-apa, nggak usah diapalin ya. Jadi kalian bisa tinggal nyalin kalau mau merubah. Ini juga sama, ini untuk kartesian ke bola. Jadi kita punyanya kartesian mengubah ke bola, jadi bentuknya gini. Ya, X kuadrat, jari-jari itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, sudut theta itu adalah sudut Z terhadap R itu kan ini R. Arkes kosinus. Nah, kalau theta arkes kosinus antara Z dengan yang dipakai kosinus. Nah, ini pakai kosinus. Kalau sinusnya itu susah nyarinya. Sinusnya itu di sini. Sinusnya itu berarti ini. Sinusnya itu berarti yang garis yang ada di depannya sama nyarinya susah. Jadi lebih mudah kalau theta pakainya Z per ini. Pakai rumus ini ya. Kosinus per garis miringnya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini theta. Sementara untuk V sama dengan kayak tadi ya, arkes tangan. Supaya kita nggak cari rho, langsung aja pakai arkes tangan ya. Arkes tangan dari Y per X. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita rubah. Nah, ini sama. Nyatakan koordinat titik ini dalam sistem koordinat bola. Jadi kalau titik saja berarti udah langsung rubah aja ke dalam rumusnya. Oh, ini salah ya. Ini bukan ini nih. Ini itu sudutnya. Ya, berubah lagi. Bentar ya. Bentar, ini rubah, ini sudutnya lain lagi soalnya. Ya, jadi ini theta sama dengan ini. Tadi ya kita nyari R dulu. Karena ini titik, kalau titik nggak perlu pakai, kita nggak susah ya. Karena tidak harus memperhitungkan perubahan transformasi vektor satuan. Tapi kalau vektor, berarti kita harus ngitung vektor satuannya. Vektor itu yang agak susah. Tadi panjang nih rumusnya. Kalau titik udah tinggal rubah aja. X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 4. Udah, ganti aja R. R-nya berapa? Dapat nilainya. Nah, sekarang nyari theta. Tinggal masukin rumus kalau ini. Masuk tetanya dapat, V-nya dapat, nilainya ini. Berarti dapat R-nya ada, tetanya ada, V-nya ada. Berarti nilai koordinatnya adalah koordinat bolanya sama dengan ini. Sudutnya 2 kan, ada theta, ada V. Ini R. Itu ya. Tinggal masukin rumus aja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara vektor? Nah, kalau vektor maka akan ada
vektor satuan. Vektor satuannya sama AR, A theta, C juga. Tergantung pada posisi di dalam ruang. Nah, ini transformasi vektornya. Nah, kebalik. Kalau yang tadi itu AX, AX-nya ini yang mendatar adalah dari kartesian ke silinder. Ya kan? Kartesiannya ini adalah asal, ini tujuan. Kalau yang ini apa yang tegak lurus, ini lurus garis lurus ke bawah ini, itu adalah kalau yang silinder ya, tadi silinder berarti sama dengan ininya yang di sini di dalam tabelnya itu adalah yang asal. Tujuannya selain itu. Sementara kalau bola, kalau bola agak beda lagi. Kalau bola agak beda. Jadi masih jalan kan? Halo, Bu. Nggak ada suaranya. Oh iya. Maaf, ke-mute. Ya, jadi kalau untuk vektor bola ke kartesian, vektor satuannya yang merubah vektor satuan terbalik. Kalau tadi kalau yang silinder yang di dalam tabel ini adalah asal, ya kan asal. Jadi kalau mendatar yang silinder ya, kalau mendatar ini asal, berarti ini adalah tujuannya. Ini tujuan dikalikan dengan yang ini. Ini kali AR, kali A theta gitu ya. Tapi itu silinder, tapi kalau bola itu terbalik. Kalau mendatar, maka yang di dalam tabel sebelah sini adalah ini yang tujuan. Ini adalah asal. Asalnya ini. Asalnya, jadi kalau kalau silinder ini adalah asal, nanti hasilnya ini kali dengan ini kali ini. Tapi kalau bola, yang di dalam tabel adalah tujuannya. Berarti ini adalah asalnya. Jadi misalnya kita pengen cari dari bola ke kartesian atau dari kartesius deh, dari kartesius mau ke bola, kartesian mau ke bola. Kartesian mau ke bola berarti arahnya bukan mendatar, tapi arahnya tegak lurus. Kalau tadi kartesian ke silinder itu yang mendatar kan. Sementara kalau yang bola terbalik, kalau yang mau dijadiin ke bola maka arahnya tegak lurus. Ini bola, berarti ini adalah yang akan kita kalikan, gitu. Jadi yang akan kita kalikan dengan nilai ini. Jadi AR-nya itu sama dengan vektor satuan AX dikalikan dengan nilai ini, AY dikalikan dengan ini, AZ dikalikan dengan ini. Ini untuk AR. A theta itu.
dari kartesian ke bola berarti nilai A theta-nya sama dengan AX dikalikan dengan ini, A hitung ini sama dengan AZ. Kalau yang tadi, kalau yang silinder kan terbalik. Jadi ini adalah nilai asal. Jadi ini tujuannya ini kali ini adalah silinder itu kan. Ini kali ini kali ini kali ini. Tapi kalau di bola itu justru yang mendatar untuk dapetin bolanya. Koordinat bolanya dari kartesiun. Dari sini kali ini kali ini kali ini. Sekarang kita lihat ya. Nah, contoh sebuah vektor ada titik A sama titik B. A sama titik B, dia posisinya memanjang. Posisinya memanjang berarti ya posisinya memanjang dari titik A ke titik B. Vektor A itu 2, 1,-3, B-nya 1,3,4. Kan? Dia memanjang terus kemudian pertanyaannya adalah nyatakan vektor tersebut dalam koordinat bola di titik B. Nah, B adalah titik acuan. Kalau koordinat bola di titik, nah berarti B sebagai titik acuan, kita harus cari parameter koordinat bola dari titik B. Kita cari sudut theta berapa, sudut V-nya berapa dari titik B. Jadi kayak soal yang tadi silinder juga sama, ada kalau silinder bedanya udah ada vektor ya. Jadi kita nggak perlu cari vektornya berapa. Vektornya sudah dikasih tahu koordinatnya, ada vektor posisinya, terus kita suruh nyatain vektor tersebut dalam titik. Nah, di titik itulah yang jadi parameter untuk koordinat silinder. Kalau bola juga sama. Di vektor tersebut, di titik ini sebagai titik acuan menjadikan parameter koordinat bola. Titik B ini sebagai acuan jadinya. Jadi kita cari tetanya pakai rumus ya, kartesian ke bola tetanya berapa, V-nya berapa, masukin rumus aja. Nilai R-nya berapa. Tapi kalau untuk vektor satuan dia nggak perlu nilai R kan. Yang diperluin hanya sudut. Ya, untuk ini yang dibutuhkan hanya sudut saja. Jadi sudut aja yang dipakai. Nah, kalau begini ya udah jadi masukin aja rumusnya ini kan sama. Ini sama seperti rumus ini. Tinggal dimasukin nih, kita bikin tabel seperti ini, kita masukkan nilai theta ini berapa. Masukin aja nilai sinus. Nanti kan dapat sudut tetanya berapa, kosinus V-nya berapa, kita masukin ini dua-duanya berapa hasilnya. Nah, ini kita buat tadi kan, dapat nilainya. Masukin satu per satu. Nih cari berapa nilainya, cari berapa nilainya. Cari semuanya. Cari berapa nilainya ya. Ini juga sama, cari berapa nilainya. Jadi ini ya tadi udah kita masukin saya lupa deh. Ya ini ya. Nilai berapa? Ini berapa nilainya? Ya. Udah dimasukin, udah semuanya udah kita dapat pakai rumus tadi ya. Kita pokoknya tinggal aplikasiin rumus. Nah, sekarang karena kita diberitahunya cuma titik, maka kita harus cari vektor AB, ya kan? Vektor memanjang dari titik A ke B. Berarti kita nyari vektor AB dulu. Nah, vektor AB tentunya sama dengan titik B dikurang titik A. Hasilnya ini. Titik B dikurang titik A, berarti 1 dikurang 2 sama dengan min 1 AX. 3 dikurang 1 sama dengan 4 AY. 4 dikurang minus 3 sama dengan 7 AZ. Ini adalah apa nih? Vektor posisi dari AB. Ya. Nah, kan diminta vektor ini dirubah ke dalam koordinat bola. Nah, nilai AX-nya ini, nilai AX itu sama dengan, nilai AX itu sama, jadi bukan memanjang ya, kalau tadi kan memanjang.
Tadi kan memanjang, kalau di koordinat silinder itu memanjang, AX-nya posisinya dipanjangin. Kalau ini enggak. Kalau bola tegak lurus. Gitu. Jadi kalau bola terbalik. Kalau bola vektor satuannya berarti AX-nya itu sama dengan, ini adalah tujuan, sama dengan ini 0,196, ya. AX-nya itu sama dengan 0, jadi ini 0,19 AX ditambah AY 0, jadi bukan AX-nya dirubah. Kalau tadi kan tiap AX-nya dirubah. Tiap Y-nya dirubah dikalikan ini, tiap AZ-nya dirubah. Kalau ini enggak. Jadi justru AX-nya, si AX-nya ini adalah diperoleh dari ini. Ya, jadi nilai AR-nya adalah mendatar, tegak lurus. Jadi 0,196 kali AX. 0,588 kali AY, 0,785 kali AZ. Itu adalah AR. Nah, si 0,96 ini masukin vektornya, berarti kali -1, si AY-nya kali dengan 4, AZ-nya kali dengan 7. Jadi nilai ini dikalikan dengan nilainya 0,196 kali 1, 0,58 kali 4, terus 0,785 kali 7. Itu sama dengan AR. Ya. Nah, terus kemudian ditambah 4 AY berarti 4 AY. Jadi langsung dirubah dalam AR Atheta AC. Athetanya ke bawah. Athetanya berarti 0,248 dikali -1 ditambah 0,745, tetap jadi ini dikali, AX-nya dikalikan dengan nilai yang di sini. Jadi kalau di sini modelnya, kalau koordinat bola ya, mengubah ke koordinat bola berarti nilai, kan ini sebagai acuan, AX-nya kita ganti di sini. Jadi bukan vektor satuannya dirubah ke dalam ini, enggak. Jadi yang di vektor bola berarti AR, AC, Atheta AC. Berarti ini AR-nya itu ada perkalian ini. Ini semua dipakai lurus, tegak lurus ini dipakai semua elemennya. 0,196, 0,588 sama 0,785. Nah, dimasukin ke dalam vektornya. Jadi agak beda untuk vektor bola ya. Kali -1, kali 4, tambah 7 gitu. Ini juga sama. AR ada Atheta kan, ini dimasukin, ini 0,248 kali AX tambah 0,745 kali AY dikurang 0,62 ya, 0,62 dikalikan AZ. Tapi koefisien di depannya harus dimasukin. Tadi kan -1 AX, 4 AY, 7 AZ. Tuh. Jadi dimasukkan ini ya koefisiennya. Untuk yang AC juga sama. Yang AC juga sama. Jadi ini dikaliin semua, jadi -0,49 AX ditambah 0,36 AY ditambah udah 2 kan, tambah 0. Nah, dimasukin AX itu berarti kali -1, AY itu berarti kali dengan 4, AZ-nya 0. Baru setelah itu kita total. Ini ditambah berapa nilainya AR, Atheta berapa, AC berapa.
Baik, silahkan dicerna terlebih dahulu. Kalau ada yang mau tanya, dipertanyakan, dipersilakan. Pagi Bu, izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Kenapa? Saya masih bingung hubungan antara horizontal, vertikal, sama bola dan kartesian Bu. Saya masih bingung apakah horizontal itu dari bola ke kartesian atau vertikal itu dari kartesian ke bola atau gimana ya Bu? Saya masih bingung Bu. Ya. Eh, ini siapa? Saya Bu Juan Patrick Bu. Juan, ya Juan. Hmm, ya jadi ini kamu tabel yang ini apa sama yang silinder? Yang bola Bu. Yang bola. Jadi kalau ini sebenarnya tabel ini adalah tabel untuk mengkonversi dari antara koordinat bola sama koordinat kartesian. Kalau di bola, jadi tadi ini beda penggunaannya. Kalau misalnya tadi di kartesian kan, kalau kita mau ngerubah, kita rubah dari satuan si AX-nya ya, kita rubah. Sementara kalau si bola, yang kita lihat itu adalah per ininya. Berarti ini adalah sebagai tujuannya. Jadi AR ini AR, ini semua ke bawah adalah nilai harus dikalikan dengan vektor satuan sebelahnya. Nilai AX, ini sebenarnya kali nilai AX-nya, nilai AX-nya ini kalikan nilai AX. Nah, AX-nya itu berapa koefisiennya gitu. Jadi kayak gini loh. Ini kan jadi ini kita tahu ini kan, ini adalah hasil vektor posisi dari titik AB. Nah, koefisien dari di depan vektor AX itu ditentukan dari si konversi ini. Gitu. Jadi koefisien si AX berarti ditambah dengan 0,196. AY berarti ditambah 0,588. Nih, 4 kali. AZ berarti 0,785. Jadi dilihat dari ini. Jadi beda fungsi. Kalau di bola ini dianggap sebagai koefisien dari vektornya. Gitu. Sementara kalau di silinder, AX-nya yang kita langsung ganti ke dalam vektor satuan AX-nya itu kita ganti ke dalam koordinat silinder. Kalau di bola, ini koefisiennya yang kita ganti. Gitu loh, koefisien ini kan -1 kali AX. Nah, minus satunya tetap, nah AX-nya kita ganti jadi 0,96. Si AX-nya kita ganti dengan koefisien. Tuh. Nah, ini bagian yang tegak lurus ini adalah bagian dari vektor satuannya si AR.
Jadi si AX-nya itu kita ganti sebagai koefisien yang ada di dalam sini. Ini kan AR mendatar ya, berarti koefisiennya 0,196 untuk AX, 0,588 untuk AY, dan 0,785 untuk AZ. Jadi diganti nih, lihat. AX-nya diganti dari 0,196, 4 ini. Ini untuk si AR, vektor satuan AR. Tapi kalau yang A theta, maka sama koefisien AX-nya kita ganti dengan angka. Bola tuh bedanya gitu. Vektor diganti dengan angka. Jadi ini kan ini minus 1 AX kan, minus 1 AX berarti minus 1 kali 0,248. Ditambah 4 AY, 4 AY-nya kita ganti dengan 0,745. 7 AZ, 7 dikali dengan AZ-nya kita ganti dengan minus 0,629 ya ini, untuk A theta. Nah, terus kemudian diganti lagi si AC-nya ini, berarti ditambahkan, ini kan vektornya, jadi ini sebagai basis gitu kalau untuk bola. AX-nya diganti dengan ini, dari AC-nya, minus 0,949, ini kan minus 1 minus kali minus 0,949, ditambah 4 kali A-nya 0,316, ditambah 7 kali 0, itu AC. Gitu. Jadi si ini sebagai basis 147 minus 1 kali 4 kali 7 minus 1 kali 4 kali 7 minus 1 kali 4 kali 7. Tapi di dalamnya pengalinya itu diganti dari nilai vektor satuan di dalam tabel. Itu untuk yang bola. Coba kalau ada yang mau mengkomparasi, kira-kira kalau pakai cara koordinat silinder hasilnya sama nggak? Kan kalau koordinat silinder ininya diganti ya semuanya, AX-nya ini sama dengan ini semua gitu kan. Coba ada yang mau komparasi nggak? Kalau hasilnya sama berarti caranya sama sebenarnya. Saya coba ya. Saya mau pakai cara koordinat silinder. Kalau ada yang mau nyoba boleh. Jadi kalau di koordinat silinder kan caranya AX, tiap vektor satuan AX-nya kan, tiap vektor satuannya itu diganti dari sini kan. Nih. AX berarti ini dikali dengan AR kali ini gitu kan. AY diganti dengan ini. Tuh. Hasilnya sama nggak? Ini saya mau coba ya. Silakan kalau ada yang mau coba. Nanti kita bandingkan hasilnya sama nggak? Yang cara dari koordinat silinder tadi.
sama aja deh. 4 kali sama aja ternyata ya. Saya udah nyoba sama aja ternyata hasilnya. Berarti terserah mau pakai cara ini, kalau yang metode yang ini pakai koefisien. Koefisien ya, koefisien dimasukin ke dalam vektor. Kalau yang silinder caranya kan tiap AX-nya itu diganti dengan ini. Saya udah nyoba hasilnya sama. Nih, jadi kalau ini kan ini cara lain ya. Maksudnya kalau yang ini kita rubahnya pakai koefisien. Kalau mau lihat nih, kita coba ya. Kalau pakai cara yang silinder tadi di koordinat silinder, koordinat silinder itu kan berarti tiap ini diganti ya. Kalau pakai yang koordinat silinder tadi caranya kan berarti tiap si AX itu diganti dengan ini kan. Jadi AX ini diganti 0,196 AR ditambah 0,24 A theta sama minus 0,9 AC ya. Caranya gitu nih kita coba ya. Ini tadi saya nyoba hasilnya sama. Minus kan tadi saya penasaran kok beda apa ya kalau pakai cara koordinat silinder. Berarti tiap AX-nya diganti 0, hasilnya sama ternyata. Jadi boleh. Jadi kalian mau pakai cara koefisien. Kalau koefisien ini kan koefisiennya nih koefisien ini dikalikan dengan si ini AX. Berarti untuk ini satu ini untuk koordinat AX, AY, theta koefisien tapi koefisiennya aja 0,96 dikalikan dengan jadi ini satu kali koefisien. Ini satunya kali 4 dikali 0,588 atau 7 kali 0, AR gitu. Kalau pakai cara yang ini, cara yang tadi di koordinat silinder itu begini, 0, ini kan titik 196 AX. AR ya. AR, coba AR ditambah 0,248. Coba deh, coba tolong dikerjain. Coba tolong dikerjain. Tadi kan kalau cara koordinatnya tadi yang cara di koordinat silinder, itu jadi untuk dia ngerubah ke dalam koordinat bola, setiap vektor satuan ini, si AX misalnya, AX-nya ini berarti sama dengan, kalau mendatar ya, sama dengan 0,196 kali AR, 0,248 kali A theta, ditambah ya, 0,196 AR ditambah 0,248 A theta dikurang 0,949 AC, AVI ya. AY-nya ini. Jadi setiap satuan diganti ini. Minus 1 dikali AX gitu ya. 0,248 A theta dikurang 0,949. Ini cara yang tadi ya. Jadi vektor satuannya ini boleh mau pakai cara mana aja terserah. Ini AC-nya. AV-nya, sorry AV. Berarti Bu kalau misalnya AX-nya dulu dihitung berarti jadi kayak minus 1 Jadi 4 kali minus 1 kali 0,196 tambah minus 1 AR kali ya, ada AR-nya. ya minus Ada 1 kali AR-nya 0,248 tambah minus 1 kali 0,949 gitu. Bisa ada ya Bu ya? sudutnya ya? Bisa. Iya. Nanti yang AR digabung semua AR. AR-nya digabung.
Ditambahin kan, AR dari sini digabung, sama aja. Coba deh, coba dikerjain deh. Tadi saya Sebenarnya dapat kalau hasil. misalnya AX digabung gitu atau AY digabung semua atau AC digabung sama aja kan Bu sebenarnya? Iya, ini tadi saya coba sama. Makanya tadi saya coba dicoba bener nggak? Nah, tadi saya nyoba sama. Jadi kalau yang tadi arah mendatar nih ya, arah mendatar, jadi diganti variabel vektor satuannya, diganti dengan komponen si silinder. Tuh. Kalau tadi ya, sementara kalau yang arah vertikal ini, maka yang diganti adalah koefisien di depan dari vektornya. Ini kan ya kan minus 1 AX, minus 4 AY plus 7 AZ, minus 1 di depan vektor AX itu dikalikan 0,196. Di depan vektor AY dikalikan 0,588. 0,78 tapi AX-nya ini dirubah menjadi vektor satuannya AR karena udah diganti dalam vektor koefisiennya si AR gitu. Ini caranya beda. Nah, berarti kalau ini pakai koefisien. Boleh cara begini atau cara yang sebelumnya tadi sama? Coba bisa dibandingin deh. Bisa dijadiin perbandingan dan mana yang lebih enak. Itu boleh. Ini pakai yang begini mendatar semua. Ini berarti ganti ini kalikan dengan itu dalam AR. Tapi kalau ini harus diganti vektor satuannya minus 1, 4, 7. Tuh. Boleh begitu atau boleh tadi vektor satuannya diganti dalam vektor satuan ini diganti semua dalam koordinat silinder. Itu boleh. Coba ini kan 4 AY berapa gitu ya. Gitu. Ya coba deh dikerjain. Oh ya ini tadi saya baru dapat info sih apa? Untuk jadwal nih, untuk jadwal. Ini semua udah masuk belum? Ini tadi Wanda baru ngasih tahu dia katanya itu. Dia ada kelas mesin listrik. Ada lagi nggak yang bentrok sama ini jam ini? Izin masuk, Bu. Hah? Ya, sama saya juga bentrok kelas mesin listrik hari ini, jam segini. Oh ya, apa kamu mata kuliah apa, Ari? Mesin listrik sama Bu, sama Wanda. Oh, sama Wanda, oke. Berarti berapa orang yang bentrok? Aristo, Wanda, Sama Tommy kalau nggak salah. sama Tommy. Oh, berarti bertiga ya. Oh, yang 2020 ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita cari jadwal lain lah kalau memang bentrok. Kira-kira hari apa? Coba sambil kalian dicoba dulu ya ini ya. Tadi ya dicoba dulu sambil ini deh kerjain dulu di sekarang tadi ini vektor ini ngerubah ke dalam koordinat bola mau pakai cara yang koefisien ini atau pakai cara yang tadi nih. Kalau yang tadi ini caranya yang silinder ya, koordinat silinder. Caranya ini tadi kan ini tiap AX-nya diganti dengan vektor yang ini. Tuh, bisa begini. Bisa pakai cara ini. Mendatar. Bisa mendatar, bisa. Kalau yang tadi kan turun ke bawah ya. Turun ke bawah pakainya koefisien. Jadi langsung jadi AR itu boleh. Berarti bisa dua-duanya. Nah, tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau yang ini tiap AX diganti. Mau pakai yang cara ini atau tadi cara yang tadi. Ini kan kalau yang ini kan berarti 4-nya dirubah dalam koordinat silinder. Berarti AX-nya itu di sini diganti ini 0,5 kali ini dikurang ini. Ini untuk si AX. AY-nya juga sama, 2 kali ini tambah AC. Terus minus 4 AZ. Coba tolong dikerjakan, coba ini.
dicoba dulu, maksudnya ngerubah, pakai cara yang ini tadi. Kalau ini kan caranya lain, ini caranya pakai koefisien. Jadi, bukan mendatar yang dipakai tapi horizontal. Jadi makanya bisa pakai horizontal, pakai vertikal. Ini pakainya vertikal, saya salah ngomong. Ya ini pakainya vertikal, kalau yang tadi pakainya horizontal. Coba silahkan dicoba.
Ya, baik. Gimana? Ada yang udah nyoba? Coba silakan dicoba pakai cara ini. Merubah ini ke dalam tadi. Jadi ini nggak harus pakai cara yang tadi ya. Di tiap AX diganti. Ada yang sudah coba ngerubah. Ini 4 berarti berapa? 0, Iya, Bu. hah? Gimana? Gimana? Ya, oke. Ada yang udah nyoba? Ini susah nulisnya. Ya, ada yang udah nyoba berapa hasilnya? Iya, Bu, sama. Hasilnya sama. Sama. Adrian udah coba? Iya, udah. Sama semua berarti bisa pakai. Jadi caranya bisa kita pakai tadi ya. Ya, makasih udah nyoba ya. Sama persis ya untuk ARO, AR, Iya, sama persis. sama ya, sama hasilnya ya. Berarti ya baik, makasih. Berarti bisa metodenya berarti bisa tadi kita ganti vektor satuannya, ya vektor satuan ini kita ganti dengan elemen yang di sini, atau kita modelnya pakai koefisien ya kan. Koefisiennya itu berarti AR semua kita pakai, terus nanti ininya dikalikan dengan koefisien ini dikalikan dengan AX, ini dikasihkan dengan AY, ini dikalikan dengan AZ. Bisa begitu. Bisa pakai cara kayak gitu. Koefisien si AZ-nya ini 7, berarti kan kalikan dengan 4, kali dengan 1. Bisa begitu, bisa ke bawah atau bisa mendatar. Ya, baik, makasih ya. Berarti sudah. Jadi bisa dua cara ya, tadi bisa vektor satuan yang kita ganti dengan elemen yang begini, atau tadi pakai koefisien yang seperti ini. Ini bagian AR semua, theta AC juga. Oke, baik itu ini tadi sedikit pola bidang mendatar konstan tadi ya. Iya, ya untuk jadwal nih kira-kira gimana nih? Kayaknya mumpung masih ada waktu, jadwal kira-kira gimana? Kayaknya enggak ada yang bentrok, baiknya gimana ya? Hari apa nih berarti? Selasa mungkin, Bu. Yang lain Selasa. Selasa nggak tahu ada jadwal nggak coba. Selasa jam berapa Selasa? Sore gitu. Kemarin si Ezra ya, kemarin ya kalau nggak salah ya, Ezra yang bilang nggak bisa ya. Iya, Bu. Ada Ezra nggak? Kalau Selasa saya bisa Selasa. dari asar sampai maghrib doang, Bu, kosongnya. Asar sampai maghrib. Oh ya udah, saya bisa kok. Asar berarti jam 4 ya? Jam 4-an, jam 4 Iya, sampai Bu.
Ya udah sampai 5:30 ya gitu. Boleh? Hari Selasa jam 4 sampai 5:30 gitu ya. Yang lain gimana? Ada yang bentrok nggak? Gimana yang lain? Apakah ada yang bentrok untuk hari Selasa? Berarti kita ganti lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kita ganti lagi hari Selasa ya jam 4. Tadi Ezra bisa ya Ezra ya? Bisa, Bu. Ya udah jadi kita ganti lagi jam 4 ya. Ntar saya umumin di grup lagi dah. Oh, Rabu pagi. Sebentar. Mau Selasa sore apa nih ada yang ngusulin Rabu pagi? Renaldin, kamu ngomong aja apa Renaldin? Nggak bisa Bu, bentrok Bu. Rabu pagi. Oh, ada yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Saya juga nggak bisa Bu, ada pengolahan sinyal digital Rabu pagi. Oh, Rabu pagi. Oke, berarti kalau Selasa sore bisa? Selasa sore gimana? Bisa Bu, sorry Bu. Nggak ada. Oke, berarti nggak ada yang bentrok ya Selasa sore ya? Oke, baik. Berarti kita ganti lagi nih ya. Kita confirm lagi. Berarti pekan depan. Nanti saya mau bikin pengumuman di grup deh. Pekan depan kita Selasa sore ya. Pekan depan kita Selasa sore. Jam 4 ya. Jam 4. Ya, kalau bisa mungkin nggak sampai jam 6 kali atau 5:45 lah ya. Jam 4 sampai jam ya 2 jam hitungannya kan 2 jam sampai jam 6. Kalau bisa sih nggak sampai jam 6 lah. Tuh. Oke, baik. Jadi itu aja sih kayaknya pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Untuk slide kan masih sama ya? Atau mau saya pakai yang coret-coret? Ini kan tadi sudah saya coret-coret nih. Mau pakai yang ini bisa juga sih. Jadi slide masih sama, belum berubah untuk kelas kedua karena kita bahas tentang koordinat bola sama koordinat silinder ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kayaknya kita cukupkan saja hari ini.